Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi. NIM saya 3922150018 dengan prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengguna. Model pengguna merupakan model konseptual dari rancangan sistem yang diinginkan oleh pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan dalam sistem tersebut. Setelah pengguna mengetahui dan memahami model yang diinginkan, pengguna memerlukan piranti untuk mengimplementasikan model tersebut. Piranti ini yang biasa disebut dengan bahasa perintah. Komponen ketiga adalah umpan balik yang dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu program untuk menjalankan program itu sendiri. Umpan balik yang diberikan bisa berupa pesan-pesan penjelasan, pesan penerima perintah, indikasi adanya objek terpilih, dan penampilan karakternya yang diketikkan lewat papan ketik. Komponen keempat adalah penampilan informasi. Komponen ini yang akan menunjukkan status informasi sebagai tindakan atas perintah yang diberikan oleh user. Jenis model pengguna. Yang pertama adalah model kognitif. Model kognitif merupakan suatu model yang berhubungan dengan sistem interaktif yang memodelkan aspek pengguna seperti pemahaman antar pengguna, pengetahuan, tujuan, dan pemrosesan. Kategorisasi khusus model ini adalah kompetensi kinerja, selera komputasi tanpa disertai pembagian yang jelas. Banyak model yang menggunakan memprosesan mental di mana user mencapai tujuan dengan memecahkan sub tujuan secara divide and conquer. Model yang digunakan pada metode ini adalah GOMS. Yang pertama adalah GOMS. GOMS merupakan model goal operator method selection yang diperkenalkan oleh Card, Moran, dan Newell. Adapun penjelasannya yaitu goal adalah tujuan yang ingin dicapai oleh user. Operator merupakan level terendah analisis, terdiri atas tindakan dasarnya yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem. Yang ketiga, metode, di mana ada beberapa cara untuk membagi tujuan ke dalam beberapa sub tujuan. Yang keempat, selection merupakan pilihan terhadap metode yang ada. Analisa GOMS umumnya terdiri dari suatu tujuan tingkat tingginya yang kemudian dikomposisi menjadi deretan unit tugas yang selanjutnya dapat didekomposisi lagi sampai pada level operator dasar. Dekomposisi tujuan antara tugas keseluruhan dan tugas unit melibatkan pemahaman terhadap strategi pemecahan masalah user dan domain aplikasi secara detail. CCT merupakan perluasan dari GOMS yang mengandung banyak prediksi atau kemungkinan, dan CCT ini diperkenalkan oleh Kras dan Paulson.
Pada CCT terdapat dua deskripsi paralel, yaitu user goal berhubungan dengan aturan produksi atau aturan tersebut berbentuk if, kondisi then, aksi, dan dipisahkan antar aturan untuk pemudahan yang sudah ahli. Untuk pemula dan yang sudah ahli, maksudnya seperti itu ya guys. Maaf salah ketik sedikit typo. Dua, sistem atau device berhubungan dengan jaringan transisi tergeneralisasi yang sangat detail. Terdapat deskripsi yang luas dan jaringan transisi mencakup semua model dialog. Model fiksi peralatan. Model ini berdasarkan pada pengetahuan empiris dari sistem motorik manusia. Tugas pengguna adalah akuisisi, kemudian dieksekusi. Model fisik dan peralatan hanya berhubungan dengan eksekusi yang saling melengkapi dengan hierarki tujuan. Contoh KLM dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuisisi tugas dan eksekusi tugas. Dengan menggunakan fasilitas sistem pada KLM terdapat 3 fase eksekusi operator. Yang pertama, motor fisik, K atau keystroking yang berarti keyboard, P artinya pointing yang berarti memindahkan mouse ke target, B pressing menekan tombol mouse, H atau home memindah tangan di antara mouse dan keyboard, D atau drawing menggambar garis dengan mouse. Kemudian ada mental, M adalah mental preparation, persiapan mental menghadapi aksi fisik. Yang ketiga, sistem respon sistem waktu secara empiris ditentukan oleh TX-Quit TK plus TP plus TH plus TD plus TM plus TR. Contoh KLM seperti di bawah ini. Oke, lanjut. Model ruangan permasalahan. Secara umum, ruangan permasalahan merupakan suatu masalah yang terjadi pada waktu terjadi interaksi antar manusia dan komputer. Untuk memperkecil ruang masalah, perlu dikembangkan hal berikut. 1. Mendefinisikan masalah dengan tepat, mencakup spesifikasi yang tepat mengenai kondisi awal dan solusi yang diharapkan. 2. Menganalisa masalah serta mencari berbagai teknik penyelesaiannya yang sesuai. 3. Mempresentasikan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang 4. Mempresentasikan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Harusnya lihat. Masalah yang terjadi pada user adalah tidak memiliki pengetahuan atas yang dikerjakan. Misalnya seseorang ingin mengetik dengan Word tetapi tidak tahu fitur-fitur yang ada pada aplikasi itu. Aplikasi yang cerdas mempunyai basis pengetahuan dan inference engine atau mesin penarik kesimpulan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam daya guna. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.